Hai, shalom teman-teman yang udah join. Wow, banyak sekali nih yang join, seru banget nih pasti. Hai, hai, shalom. Wah, ini ada Kak Rosa, ada Kak Santi, terus habis itu ada Kak Dewi. Wow, ada Kak Nanang. Wow, banyak sekali ya. Shalom. Oke, wow, udah mulai banyak nih yang join. Wah, puji Tuhan nih, banyak banget yang join. Mungkin daripada kita nunggu lama-lama lagi nih ya, kita start aja kali ya, live IG hari ini. Nah, sebelumnya, hai semua, shalom, kenalin namaku Natalia. Nah, hari ini aku bakal jadi host mungkin ya buat IG kali ini. Sebelumnya, aku bakal tanya dulu nih, gimana kabar teman-teman semua yang ada di sini? Apakah baik-baik saja atau luar biasa nih? Coba deh komen di kolom chat ya. Shalom, shalom. Hai, hai, salam kenal bagi yang belum kenal. Gimana nih kabarnya nih? Luar biasa kah atau baik-baik saja? Oh, baik, Christian. Oke. Luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa lagi. Wah, puji Tuhan nih ya. Sepertinya teman-teman yang semua kumpul di sini kabarnya tuh luar biasa gitu ya. Puji Tuhan sekali. Wih, ada yang menunggu-nunggu kita ternyata. Oke. Mantap sekali nih ya. Nah, hari ini, wah, masih berterusan nih. Luar biasa, Kak. Puji Tuhan baik. Wah, luar biasa, luar biasa. Oke, kita mulai aja kali ya, daripada ini kayak, aduh, nggak sabar nih, nggak sabar gitu kan ya. Nah, hari ini kita itu mau bahas problem yang mungkin sekarang ini lagi booming-booming lagi gitu ya. Kira-kira apa ya problemnya? Ya, mungkin seperti yang sudah kita lihat di flyer-flyer yang bersebaran di mana-mana ini ya. Kita hari ini membahas tentang drugs atau narkoba. Nah, tema kita hari ini adalah release from drug addiction atau bagaimana sih kita itu bisa bebas dari narkoba. Nah, mungkin kita nggak bakal sendiri nih hari ini. Kalau kalian lihat di sini udah ada 2 orang gitu kan ya. Siapakah ini? Nah, sepertinya namanya sudah terspill di dalam kolom chat. Iya, kita langsung panggil saja. Shalom Kak Cliff. Halo, selamat malam Kak Natali. Apa kabar Malam. nih? Wah, puji Tuhan kalau saya luar biasa sih Kak. Suara saya terdengar jelas ya Kak Natali? Di tempat saya jelas sih. Mungkin di tempat teman-teman yang lain bagaimana nih? Gimana nih teman-teman yang lain? Suaranya kita terdengar jelas nggak nih? Karena topiknya seru nih malam ini Kak Natali. Iya. Wah, ada yang bilang acara yang sudah ditunggu-tunggu nih. Wis, thank you, Waduh. thank you Bro Nanang. Wis, luar biasa. Oke, nah udah pada kenalan nih, namanya itu Kak Cliff gitu ya. Nah, mungkin gimana Kak kabarnya belakangan ini Kak? Kan ya Eh, baru pada pertama ketemu gitu ya Kak ya. Oke, kabarnya luar biasa Kak Natali. Jadi semakin hari semakin luar biasa karena kita punya Tuhan yang besar. Itu yang membuat kita semakin luar biasa. Semangat pagi. Wah,
Udah malam semangat pagi, luar Semangat biasa. pagi, harus semangat pagi. Mantap, puji Tuhan ya, semuanya kabarnya luar biasa, baik-baik Terus ada yang saja. bilang sejernih Waduh, alam sejernih. Gimana kalau kita harus nyanyi wah, dulu kali ini? waduh, Kak Aktif saja mungkin dia yang menyanyi. Oke, nah ini kan sudah tahu ya Kak ya, mungkin Ya, temanya kita hari ini apa gitu ya. yes. Mungkin supaya teman-teman nih nggak semakin penasaran, Kak, ayolah Kak, udah nggak sabar nih kan. Nah, mungkin kita bisa mulai dari apakah kakak itu bisa menceritakan pengalaman hidup kakak gitu ya, kenapa bisa sampai jatuh, kemudian kenapa kayak eh, bisa sampai sedalam itu, atau endingnya kayak gimana sih Kak? Kita kan ingin tahu gitu ya, mungkin bisa diceritain Kak. Oke, jadi langsung nih ya, to the point-nya. Waduh, Jadi, shalom semuanya. Nama saya Cliff, seperti yang teman-teman sudah tahu. Jadi, eh, topik kita malam hari ini cukup menarik, cukup excited buat saya, karena saya bisa berbagi tentang kehidupan saya secara pribadi kepada teman-teman semua malam hari ini. Ya, jadi mungkin bertanya ya, gimana sih Kak, kok bisa jatuh dalam yang namanya drugs? Ya, saya mau cerita sedikit ya. Nanti saya cerita dari awal sampai akhirnya bagaimana saya bisa benar-benar lepas dari yang namanya drugs tersebut. Ya, jadi awal saya itu lahir dari keluarga Kristen, Kak Natali. Jadi papa mama saya sudah Kristen dan saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Nah, cuman ada yang menariknya seperti ini. Jadi saya cerita sedikit ya Kak Natalia, backgroundnya kenapa boleh. sampai bisa terjerumus nih seperti itu. Jadi Hmm. waktu saya masih di dalam kandungan mama saya, seharusnya saya itu lahir di tanggal 15 November. Jadi kebuka nih ulang tahunnya nih Kak Natali. Waduh, Tapi tenang aja, saya nanti nggak minta, diucapin ya guys tanggal 15 November. Ingat-ingat tuh. nggak minta kado, saya nggak minta kado Kak Natali. Jadi selanjutnya Kak Salah kali Natali. 15, 16 guys. Oh iya 16. Jadi saya lanjut ya Kak Natali. Mm-mm. Seharusnya saya tuh lahir di 15 November. Tapi karena menurut adat istiadat, saya itu tidak boleh lahir di tanggal yang sama dengan mami saya. Karena mami saya Hmm. itu lahir di tanggal 15 November. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya saya kalau lahir di tanggal yang sama, mau tidak mau, saya harus diungsikan atau dibuang dari keluarga. Karena itu akan membawa tanda kutip sial. Nah, dari kandungan Hmm. itulah saya sudah mengalami yang namanya penolakan, ditolak nih untuk lahir kan. Tapi akhirnya mami saya bertahan tanggal 16 November, wah saya lahir di dini hari, jam 00 sekian pokoknya. Ya. Nah, ketika saya lahir tidak terjadi apa-apa, tapi ketika saya mulai beranjak umur 5 tahun, saya mulai jadi anak yang nakal. Saya jadi anak yang nakal, saya Hmm. jadi anak yang suka marah, berontak seperti itu. Nah, ketika saya lahir dalam keluarga yang juga notabene broken, karena tali. Papi mami saya Hmm. bertengkar, mereka ya pokoknya intinya broken lah. Dan saya sebagai seorang anak, saya kepingin cari teman. Karena bagi saya kalau saya bisa punya teman, saya bisa melupakan ya apa yang ada di rumah. Nah, dari kecil itulah saya mulai cari, saya jarang di rumah karena tali. Jadi saya cuma pulang dari sekolah, saya mandi, saya tidur, tapi sore itu saya sudah main sampai malam. Pokoknya saya ingin berteman. Nah, cuman sayangnya eh, teman saya itu ketika saya kelas 1 SD, 2 SD, teman-teman saya itu udah SMA semua. Nah, ketika teman-teman saya SMA, mereka biasa lah ya, anak-anak SMA merokok. Dan saya waktu itu Hmm. ditawarin nih, cobain dong nih rokok katanya gitu. Kalau nggak ngerokok banci katanya gitu. Tapi saya mau garis bawahi teman-teman. Sampai hari ini banci tetap merokok. Jadi kalian merokok tidak merokok, Tuh. ya kalian merokok pun tetap banci gitu loh. Seperti itu karena tadi. Dan akhirnya saya coba karena tadi. Hmm. Saya mulai belajar merokok. Itu kelas 3 SD karena tadi. Tapi tujuannya adalah untuk saya diterima. Nah, seperti ada tertulis,
pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik, ya kan? Sekarang kelas 3 SD saya sudah mengenal rokok. Waktu itu awalnya coba-coba supaya diterima, dan akhirnya saya jadi kecanduan. Kepingin, karena kan di pertemanan itu ya gimana caranya saya bisa mengikuti. Karena kalau saya bisa mengikuti, saya bisa diterima. Nah, dari sana berkembang, saya jadi suka. Saya kecil sudah bisa naik sepeda motor kan, Natali. Nggak tahu kan, Natali sudah bisa belum ya? Tapi saya kelas 3 itu saya sudah bisa naik motor yang notabene itu motor untuk balapan. Pada waktu itu ya, balap liar ya kan, Natali. Nah, setelah itu ternyata pertemanannya semakin kompleks. Di teman-teman balap liar tuh ternyata mereka suka minuman keras. Dan di situ saya mulai coba lagi. Tanda kutip, tujuannya saya ingin diterima. Saya ingin punya teman seperti itu karena tadi. Akhirnya saya mulai kecanduan karena tadi. Saya mulai kecanduan dengan yang namanya minuman keras. Sampai tidak di situ saja, berkembang ke psikotropika yang lain. Seperti ya kita tahu ya, ada saya tuh rokok itu semakin kecanduan sekali. Terus minuman keras juga kecanduan sekali. Akhirnya ada suasana yang baru. Saya ditawari dengan yang namanya mungkin kalau sekarang ganja, itu daun seperti rokok. Ya mungkin coba-coba supaya diterima. Tapi ternyata itu membuat kita kecanduan. Nah memang kalau dipikir ya, apa sih yang membuat menariknya gini? Seolah-olah saya itu mengalami kesenangan. Tapi sekali lagi, kesenangan itu hanya sesaat Kak Natali. Dan akhirnya berkembang sampai saya pindah ke Jakarta. Nah, disinilah Kak Natali. Saya semakin rusak seperti itu Kak Natali. Saya semakin hancur karena saya naik. Orang udah kecanduan narkoba itu, ya awalnya karena saya ditolak, karena saya ingin rasa aman, saya ada dalam keluarga broken, ya at least nggak ada lagi kehidupan, ya saya cuma ingin bersama teman-teman saya. Dan ternyata teman-teman yang ada di lingkungan saya adalah teman-teman yang membawa pergaulan yang buruk. Garis bawahi, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, apapun itu. Dan akhirnya saya mulai Natali, saya mulai kecanduan. Ya waktu itu zaman itu ya, saya nggak sebutkan secara detail ya, tapi ada psikotropika secara bubuk atau kristal, itu mungkin kita kenal, ada putau, ada heroin, ada sabu, ada ekstasi, ada kokain. Ya, saya coba semua karena tadi. Sampai di SMA pun saya ngalami sakit nih karena tali. Ketika saya batuk, nggak sembuh-sembuh, itu kalau saya nggak salah, saya kelas 1 atau kelas 2, saya batuk nggak sembuh-sembuh. Dan saya harus dibawa ke dokter. Ketika di ronsen, paru-paru saya bolong karena tali. Bukan flek loh karena tali. Bolong. Dan dokter harus terapi itu selama kurang lebih 3 bulan. Saya harus disuntikan cairan di tulang punggung saya belakang setiap minggu. Apakah saya cerah karena tali? Enggak. Semakin menjadi-jadi. Saya, ya itu tadi. Karena hanya itu yang bisa mengisi dunia saya waktu itu karena tali. Sampai akhirnya terbukti karena tali dari SMP ke SMA, saya tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Mata pelajaran saya jeblok semua nilainya. Ya, di SMA pun sama. Nilai saya juga bukan nilai yang bagus, karena memang dasarnya ya, karena orang kalau udah kecanduan dia pasti malas belajar. Ini kesannya hadir, tapi hidupnya cuma mikirnya gimana nanti saya bisa happy. Gimana saya bisa happy sama teman-teman saya. Dan ciri-cirinya adalah saya itu senang menyendiri. Makanya ya mungkin saya memilih dengan berteman pada waktu itu. Pokoknya saya nyaman dengan teman saya yang sealiran. Sampai akhirnya Kak Natali, saya SMA lulus itu saya pindah kabur ke Surabaya Kak Natali. Tujuan saya kabur adalah saya semakin kepingin bebas. Tapi sekali lagi di Surabaya pun benar, memang saya semakin parah karena tadi saya semakin, pokoknya semakin rusak lah. Saya hidup dalam narkoba, kecanduan yang sangat menyakitkan. Terus saya, ya mau nggak mau saya hidup dalam free sex, saya hidup dalam pornografi, saya hidup dalam semua hal-hal yang jahat seperti itu. Sampai di awal November, ketika waktu itu saya udah kuliah cukup lama, semester 3 mungkin karena tadi,
saya di awal November itu saya sempat bilang gini kan Natal itu waktu itu dengan partner in crime ya, dia sama-sama kita lagi mabuk ya, terus saya ngomong aku tuh kepingin loh pas ulang tahunku itu 16 November aku tuh udah berhenti ya, saya cuman diketawain kan Natali, cuman ya seperti ada tertulis sebab aku kata Tuhan itu mempunyai rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin situasinya setan buat saya seperti celaka, bahkan saya mungkin akan binasa. Tapi sekali lagi, Tuhan itu merubah segalanya menjadi baik. Sampai akhirnya, saya ingat betul tuh kan Natali. Karena saking badungnya nih kan Natali ya. Wah pokoknya saya sudah parah lah waktu itu, saya kecanduannya benar-benar badan sampai sakit semua. Itu terus habis gitu marah-marah, emosi. Semuanya jadi uncontrol seperti itu. Sampai akhirnya di awal November ketika saya berkata itu dalam keadaan kondisi mabuk, ya saya pikir angin lalu ya, karena saya berpikir ya nggak mungkin lah ya seperti itu. Tapi sekali lagi, ketika saya tanggal waktu itu 13 November, ketika waktu itu di kampus, saya lagi main judi nih kan Natali. Wah, oke. Waktu itu ketika saya lagi main sama teman-teman, ada satu kakak kelas saya dari unit kerohanian Kristen tuh ngajak, yuk ikut yuk acara retreat. Waktu itu sekitar pagi ya, mungkin jam 9. Tapi saya tolak waktu itu kan Natali. Apaan sih? Saya nggak mau jadi orang yang sok rohani lah seperti itu. Akhirnya tawaran itu datang yang kedua dari orang yang berbeda. Yuk ikut yuk kamu. Udah nggak usah bayar. Jadi khusus saya dikasih free seperti itu kan Natali. Iya, saya berpikir oke lah ya, mungkin saya cobalah mau ikut. Saya pikirnya gini, saya pergi di Malang waktu itu, suasananya dingin, dan kalau pakai dengan narkoba tuh enak, apalagi bisa cari cewek-cewek, pikirnya sudah macam-macam seperti itu. Dan fatalnya kan Natali, waktu itu berangkatnya jam 12, kita disuruh kumpul setengah 12, karena kakak kelasnya bilang, kalau kamu mau ikut setengah 12 kumpul ya di gedung utamanya kampus kami, seperti itu. Dan ketika saya pulang ke rumah jam setengah 11, saya berkemas-kemas, saya coba lihat, ternyata saya nggak punya stok kan Natali, bukan stok ciki, bukan stok tic-tac seperti itu kan Natali, tapi stok barang yang akan saya gunakan narkobanya itu. Ya bener cewek, saya cari cewek, saya pacar saya ganti-ganti. Sorry. Waduh. Jadi sampai saya mau berangkat saya nggak punya barang sama sekali kan Natali. Bahkan saya kontak teman saya pun dia menjanjikan, oke, sebelum jam 12 aku antar dia ke kampus. Tapi sampai dengan jam 12 dia tidak datang. Dan badan saya sudah mulai kerasa sakit, badan saya merasa nggak enak karena sudah paranoid ya kan Natali. Karena saya cukup mengkonsumsi cukup banyak dan berat di hari-hari saya. Nah, ketika berangkat sampai di bus itu badan saya sudah di truk ya, waktu itu badan saya sudah menggigil, nggak enak. Akhirnya sampai di tempat retreat itu di Wisma Erni di Malang, cukup tinggi, cukup dingin. Setelah dibagi kamar, saya masuk di kamar, karena tadi tahu obat Bodrex ya, obat Bodrex itu saya gerus gitu, terus saya pakai seolah-olah itu drugs untuk menstimulasi di pikiran saya. Tapi itu tidak menjadi jawaban. Sampai dengan di jam 6 malam, ketika acara retreat itu berlangsung, saya duduk nih di paling belakang, biasalah. Barisan orang nakal kan duduknya di paling belakang kan. Jadi kayak bahasa kelas ya Kak ya? Iya, saya duduk di paling belakang, terus tiba-tiba ada kakak kelas itu, dia tuh cuma cerita tentang bagaimana dia kuliah, bagaimana dia ditolong Tuhan dari uang kuliahnya. Tiba-tiba saya tuh nangis kan Natali. Jadi saya jadi melo, tapi melonya tuh saya nggak tahu saya ini kenapa gitu loh. Sampai akhirnya karena saya malu, gemeter dikit, karena badannya sudah menggigil gitu loh ya. Gemeter dikit gitu loh bro, cuman ya karena saya tahan, saya keluar dari ruangan itu, dan di malam itu suasananya begitu dingin, dan halusinasi saya begitu kuat, paranoid saya begitu kuat. Saya mau bilang sama teman-teman ya, mungkin kalau kita pakai drugs, pakai narkoba, mungkin kelihatannya kita happy. Tapi ingat, yang distimulasi di pikiran dan perasaan kita tuh adalah
apa yang kamu rasakan, apa yang kalian rasakan. Nah, kalau kalian lagi merasakan kesedihan yang bertahun-tahun, itu akan dikeluarkan menjadi efek ke dalam tindakan nyata. Dan waktu itu karena saya udah paranoid, saya udah halusinasi, yang mau saya lakukan adalah saya mau bunuh diri, Kak Natali. Karena saya udah hopeless dengan hidup saya udah hopeless dengan keluarga saya udah hopeless dengan kehidupan saya kepingin bunuh diri. Tapi ketika saya mau terjun dari Wisma Erni, bodrexnya sih cuman separuh aja, sih separuh tablet aja itu cuman untuk ya gaya-gayaan kali ya. Tapi ketika waktu itu saya mau lompat ke Natali, saya mau bunuh diri karena memang mungkin itu jalan satu-satunya. Tapi sekali lagi, saya tiba-tiba ada suara di hati saya, Kak Natali, Cliff, jelas Kak Natali, dia panggil nama saya, Cliff, kalau kamu mati malam hari ini, kamu mau masuk mana? Spontan saya semakin nangis menjadi-jadi, saya bilang, saya pasti masuk neraka. Karena saya tahu saya orang berdosa. Karena saya tahu hidup saya, ya saya Kristen tapi saya nggak pernah pergi gereja, saya nggak pernah ini, pokoknya benar-benar hancur lah hidup saya seperti itu. Dan waktu itu, saya cuma nangis sampai dengan jam 8 atau setengah 9 malam ada kakak pembimbing ya keluar dari ruangan, itu 2 orang datangin saya, dia peluk saya, dia rangkul saya, dia nanya, kamu kenapa? Saya bilang, saya mengalami ini semua dan saya diajak masuk ke satu ruangan itu yang cuman kita bertiga waktu itu saya cuma ditawarkan, kamu mau berubah nggak? Atau kamu mau lepas nggak? Saya bilang saya mau, tapi saya tidak tahu caranya. Dan saya disampaikan, ada tertulis, lihat aku kata Tuhan berdiri di depan pintu, di muka pintu. Dan ketika dia mengetok, ada orang yang membukakan pintu, maka dia Tuhan akan masuk dalam hidup kita dan akan makan bersama dengan kita. Karena ada tertulis juga bahwa Tuhan itu datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit, kayak dokter lah ya Kak Natali. Kalau kita pergi ke dokter, bukan karena kita sehat, tapi karena memang kita sakit. Nah, itulah. Waktu itu saya bilang, oke, saya mau, saya kepingin gimana caranya. Dan dia bilang cuma satu, kamu harus berdoa. Ikuti doa saya. Doanya simpel waktu itu, cuman bilang, Tuhan Yesus, saya mengakui saya telah berdosa. Saya jatuh dalam narkoba, saya jatuh dalam free sex, saya hidup dalam pornografi, saya hidup dalam perjudian, semuanya saya hidup. Ya. Ketika saya berdoa itu, dan saya bilang, Tuhan, tolong saya. Detik saat itu, Kak Natali, saya merasakan ada satu damai. Dan waktu itu kakaknya bilang, kamu bisa nyanyi nggak? Ya saya bilang, suara saya fals sih Kak, apalagi dengan suara seperti lagi gemeteran ya Kak Natali ya. Saya nyanyi, betul. Saya nyanyi satu lagi bahwa ajaib benar Tuhan. Dan betul Kak Natali, malam itu saya terima Tuhan dan saya benar-benar dilepaskan. Saya retreat 3 hari kan Natali, 13, 14, 15. 15 itu saya ingat betul jatuh di hari Minggu, saya pulang ke kos, dan tanggal 16, saya benar-benar sudah tidak kepingin. Ya memang, tanggal 16 itu Kak Natali, itu hadiah terindah dari Tuhan. Nah, tanggal 16 itu juga ternyata teman-teman saya datang Kak Natali. Thank you, Jejen. Suaranya bagus ya. Jadi, saya waktu itu teman-teman saya datang, ayo Cliff, ini loh ada barang baru datang. Saya spontan kan Natali, saya bilang, sorry, aku nggak bisa. Cupu lu, pokoknya dibilang, pokoknya saya dikata-katain ya. Saya cuma bilang, enggak, saya nggak bisa. Dan saya mulai waktu itu, ya karena teman saya tinggal di depan rumah kos saya kunci kamar saya hanya bisa berdoa waktu itu, Tuhan tolong saya nggak kepingin. Ya walaupun ada tawaran, saya cuma bilang saya tidak kepingin. Seperti itu kan Natali. Wow, luar biasa Kak ceritanya. Wah Kak, ada yang ngaku ulang tahunnya sama. Oke, nanti saya bisa minta ditraktir. Waduh. Waduh. Just kidding. Ya, luar biasa banget cerita perjalanan hidupnya Kak Cliff. Saya sampai speechless ini, dari tadi mau ngomong sampai lupa ini ya mau ngomong apa. Nah, bagaimana Tuhan itu bisa memulihkan, memanggil kembali anaknya yang udah hilang gitu ya. Bahkan sama seperti ceritanya domba mungkin ya kalau di Alkitab.
Dari Ya, 100 ada satu loh hilang. Satu ya, gitu ya. Dicari loh sama Tuhan sebagai ya, gembala yang baik, betul. dicari, dirangkul kembali. Yes, Terus juga Tuhan berarti mengingatkan melalui kesaksiannya Kak Cliff bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik gitu ya betul, Kak ya. Ya. betul. Dan tadi ngomong-ngomong berarti benar-benar bertobatnya itu tanggal 16-nya gitu ya Kak ya? Kalau bertobatnya sih tanggal Mm-mm. 13. Cuman di tanggal Oh, tanggal 16 13. pas ulang tahun saya. Tapi benar, artinya pas tanggal 16 saya ulang tahun, saya benar-benar sudah free Mm-mm. seperti itu. Artinya saya Puji Tuhan. ya tidak ada keinginan sama sekali. Seperti itu kan Natalia. Hmm. Wow. Kalau tadi teman-teman ingat 16 November itu ulang tahunnya Kak Cliff, itu seakan-akan wish ulang tahun yang terkabul gitu ya. Ya, Ya, luar make a biasa wish ya caranya terjadi ya. Tuhan tuh ya. Tapi make a wish-nya dalam Iya. kondisi mabuk pun Tuhan dengar loh ya. Jadi Tuhan melihat hati ya Kak ya. kalau kalau saya boleh bilang sih ya, seperti Tuhan itu tahu loh. Saya cuma mau bilang buat teman-teman semua ya, apapun kondisi kalian malam hari ini, kalian lagi dalam kondisi tidak baik atau lagi jatuh dalam dosa, jangan pernah engkau merasa tertuduh atau bilang, aduh kenapa saya berdosa, aduh kenapa saya jatuh. Oke, akui, tapi ingat, ada Tuhan. Karena saya sudah buktikan, ketika saya mabuk, dalam kondisi mabuk teler berat, kecanduan yang sangat berat, ketika saya bilang, saya nggak bilang sama Tuhan loh, karena tadi saya cuma bilang sama teman saya, kepingin loh pas ulang tahun, aku sudah bisa lepas, dan Tuhan dengar. Karena itu tadi, Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Dia ada. Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Banyak orang bilang, di mana Tuhan? Dia ada di sampingmu. Dia ada di samping kita, dia ada dalam setiap langkah-langkah kita. Nggak peduli kalian mungkin saya nggak ngomong masalah apa agama ya karena tadi, tapi saya percaya dia yang menciptakan langit dan bumi ini, dia ada dalam setiap kehidupan manusia. Seperti itu. Gitu kan Wow, Natali. luar biasa. Wah, mantap sekali. Kalau bahasanya Jaksel, real gitu ya Kak ya, real gitu ya. Kalau satu real gitu ya. Oke. Wah, Kak, sepertinya kolom komen kita sudah dibanjiri oleh pertanyaan Banyak gitu. pertanyaan kan Natalia. Boleh deh. Ini topik yang seru sih karena gini kan Iya. Natalia. Nggak terlepas kalian muda, tua, kalian yang ada mungkin kecanduan atau apapun, ya kita harus sama-sama belajar. Intinya hidup kita ini punya makna, tapi kadangkala ada hambatan-hambatan yang membuat kita terikat sehingga hidup kita jadi nggak bermakna. Sebenarnya kita bisa nih jadi bermakna buat orang lain melalui hidup kita. Seperti itu kan Natali. Wah, oke Kak. Berarti kalau boleh disimpulkan nih dari kesaksiannya Kak Cliff, berarti Kak Cliff itu untuk sebuah pertobatan diperlukan komitmen, support system, sama komunitas gitu ya Kak ya. Yes, Komunitas yang betul baik kan nih Natali. maksudnya ya. Betul kan Natali, betul. Oke. Nah nih Kak, semakin banyak pertanyaan, Iya, nanti semakin ketumpuk gitu ya. Langsung aja kali ya Kak, boleh, boleh, kita langsung boleh. masuk ke sesi Q&A. Oke. Waduh, banyak sekali. Oke, sebentar. Mari kita lihat apakah ada pertanyaan yang di atas-atas ini ya. Iya. Nah, ini kalau nama IG-nya Cio Airly. Bagaimana bisa melepaskan diri dari teman-teman yang tidak baik itu? Jadi gini buat teman-teman kita semua ya. Sekali lagi, kita bukan tidak mau berteman. Saya garis bawahi, bukan kita tidak mau berteman, tapi kita butuh suatu teman yang benar-benar bisa mendukung kita, sahabat yang bisa mendukung kita. Ya, intinya jangan sampai kita ini gini. Saya ambil satu ilustrasi ya. Misalnya contoh, ada ketika teman kita nyuruh kita nih, yuk kecemplung di sumur seperti itu. Kalau kita melakukan, berarti sorry to say, kita jadi orang yang bodoh seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mencari teman yang benar-benar bisa membangun. Nah, bagaimana kita bisa melepaskan? Ya, sebenarnya kuncinya adalah kita butuh komitmen. Ya, kita butuh komitmen. Kita butuh kalau memang kita merasa kita ini belum kuat,
ya kita jangan masuk ke sana. Karena ada dua hal kan Natali. Kita berteman tuh ada dua. Kita terpengaruh atau kita mempengaruhi. Seperti itu kan Natali. Iya, Ya, betul. jadi kita kembali. Kalau kita mau jadi berpengaruh buat hidup mereka, kita harus kuat dulu. Nah, dari pertanyaan ini ada ilustrasi yang tiba-tiba muncul di pikiran saya nih Kak Natali. Apa tuh, Nah, Kak? gini, Kak Natali pernah nggak naik pesawat? Teman-teman pasti pernah naik pesawat, benar nggak? Pernah dong. Nah, ketika pramugari itu menyampaikan guidance cara pakai sabuk pengaman, terus masker oksigen, selalu si pramugari bilang apa? Ibu atau pokoknya ibu-ibu ya, dia harus pakai masker oksigen dulu, baru setelah itu dia menolong anaknya. Nah, sama. Ketika kita berteman, mungkin teman-teman ada yang sudah terlanjur lah ya, sudah kecemplung lah istilahnya. Tidak ada kata terlambat. Kalian bisa mulai buat komitmen, ya kan? Buat komitmen, ya saya mau, dan mulai mengurangi. Kalau bisa ditinggalkan. Karena saya percaya ketika kalian meninggalkan, bukan berarti kalian membiarkan mereka. Tapi kalian benar-benar dikuatkan, baru kalian akan pasti kembali ke sana untuk menolong mereka. Itu menurut saya ya. Betul. Seperti itu Kak Natali. Oke, Kak. Makasih jawabannya, Kak. Berarti kita harus anggap aja itu menyelamatkan diri sendiri dulu ya, Kak, supaya kuat gitu ya, baru membantu orang lain gitu ya, dalam hal supaya nggak ketarik lagi gitu ya, Kak ya. Betul. Seperti itu Kak Natali. Oke, Kak. Nah, Kak, ini masih ada yang nanya nih, Kak. Kayaknya banyak dari Natali ya. Iya, banyak banget. Ini masih ada yang penasaran gitu ya, dari Aviarchit, correct me if I'm wrong ya, sama Rosa Veronica. Apakah waktu habis kakak bertobat tuh benar-benar langsung hilang gitu Kak adiksinya, kayak langsung kayak udah nggak mau sentuh lagi gitu, benar-benar kayak gitu Kak? Atau masih ada yang kayak ya gimana ya, kayak masih mau gitu loh? Jadi gini Kak Natali, kalau waktu ketika saya memutuskan saya bertobat, ya itu hari itu saya benar-benar tidak kepingin dan tidak mau. Tapi di garis bawahi Kak Natali, namanya godaan itu masih ada. Itu masih ada. Dan secara manusia, gini Kak Natali, kita perlu tahu ya, kalau kita pakai namanya narkoba, ya apalagi kalian pakai dalam kondisi yang berat dan sudah cukup lama, itu narkoba itu bekerja di dalam darah. Dan itu bukan hilang dalam 1-2 hari. Hilangnya dalam waktu yang cukup agak lama. Karena dia sirkulasi di dalam darah. Kalian mau donor darah pun segala macam tetap masih bisa terdetek seperti itu. Ya kan? Makanya kalau teman-teman kalian jatuh di dalam narkoba, kalian rambut ini dicabut terus dikasihkan di tes, itu akan ketahuan kalau kalian itu pemakai narkoba seperti itu. Artinya apa? Sampai segitunya kan Natali. Jadi kalau saya bilang tidak kepingin secara hati, iya. Tapi secara kesehatan di dalam aliran tubuh, efek-efeknya itu masih ada. Kayak badannya rasanya, aduh kalau pakai ini jadi bisa bersemangat. Itu tetap masih ada. Gitu, tapi iya, karena kan dia bekerja di dalam darah kan Natali. Nah, ketika saya muncul seperti itu, yang saya lakukan adalah saya cuma bilang, Tuhan tolong saya Tuhan, saya nggak bisa. Dan saya selalu, ini perlu digarisbawahi kan Natali, seorang yang pernah jatuh dalam narkoba, jangan pernah biarkan dia dalam kesendirian. Karena kalau dia sendiri, Natali, kalau dia sendiri, otomatis ada kepingin kan dari aliran darah, karena badannya kan rasa nggak enak, dan itu mulai menstimulasi kerja otak, dan mulai pengen, terus ketambah lagi temen, ya kan? Makanya ketika ada seperti itu, ya saya nggak munak ya, tetap ada kan Natali, karena ada rasa di badan yang mempunyai efek seperti itu. Dan saya waktu itu saya cuma bilang, Tuhan tolong, dan saya langsung pergi ke temen atau ke aktivitas yang dalam keramaian, supaya ketika badan saya menginginkan itu, karena istilahnya sakau ya, saya ada aktivitas lain, saya tidak sendiri, saya tidak hidup dalam kesendirian, karena di kesendirian itulah peluang terbesar kita bisa jatuh kembali kan Natali. Saya nggak bilang cuma narkoba ya, ketika kalian mungkin terikat dalam pornografi, kalian terikat dalam free sex, ketika kalian ada dalam kesendirian, peluang kalian besar untuk jatuh. Makanya ketika muncul, ya kalian harus bisa
bilang sama Tuhan, Tuhan tolong, dan kalian harus bisa cari temen, entah kalian langsung ambil telepon aja, lu gimana kabarnya gini-gini, buat Iya, itu iya. Oke. buat itu jadi apa ya, jadi aktif seperti itu Kak Mm, Natali. mm. Seperti itu sih Kak Natali. Oh, oke. Berarti ya cari kegiatan yang produktif gitu ya, Kak ya. Yes, Nah, betul Kak Natali, cari kegiatan yang produktif. iya. Mungkin Nah, ini bisa gara-gara Kak nyapu, Christine tadi bilang, ngepel. nah, tadi ini gara-gara Kak Chris bilang semangat gitu ya. Tiba-tiba kayak inget, mungkin se-fruit tips dari saya nih ya. Kalian mau Ya, semangat dengerin lagu Praise itu jauh lebih baik ya kan Kak ya. iya, iya, betul, betul. Itu bisa lah, karena Hmm, stimulasi di hati kita jadi gembira dan pikiran kita jadi teralihkan. Karena saya percaya iya. sih, karena saya percaya sih, ketika kita dengar lagu pujian, mungkin kita kedengarannya simpel ya, tapi ya hati kita kan kadang ikut nyanyi nih, ikut nyanyi, nah itu bisa Mm-mm. teralihkan. Itu bisa membantu sih Kak Natali. Good idea itu Kak Iya, Natali. iya, bahkan kayaknya bisa cingkrak-cingkrak gitu ya Kak, soalnya Iya, dengerin lagu bisa Praise gitu teriak ya. sendiri, betul. Daripada Iya, jingkrak-jingkrak di diskotik, mending dijingkrak-jingkrak dalam kamar gitu ya. nggak apa-apa. Tuhan melihat orang yang berada di tempat tersembunyi gitu ya Kak. Iya, Kak Natali. Mm-mm. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Gimana Kak Natali? Apakah teman-teman kakak nyariin kakak nggak sih kak sebagai customer kakak nih? Wah, Loh, pasti Kak Natali, pasti. Karena oke. saya memang benar-benar sangat terjerumus cukup dalam Kak Natali. Karena Mm-mm. eh, itu yang bisa menghibur saya seperti itu. Karena eh, dari psikotropika ini prinsip kerjanya beda-beda ya. Kalau yang dia bentuknya bubuk, dia akan menstimulasi pikiran tuh jadi tenang, jadi bisa tidur. Tapi ada lagi psikotropika yang jenis sabu, itu dia akan membuat semangat. Semangat, tapi semangat itu jadi semangat yang uncontrol seperti itu. Ya, Mm. karena ketika saya konsumsi itu pun saya bisa nyapu di rumah sehari sampai 15 kali seperti itu. Dan saya bisa nggak tidur selama 2-3 hari. Dan itu di Waduh. badan jadi sakit. Dan ketika saya seperti itu, mau saya harus konsumsi psikotropika yang bisa membuat saya tidur. Makanya saya benar-benar kecanduannya sangat luar biasa. Karena semua saling Mm-mm. mengkombinasi dan itu merusak di badan saya sebenarnya. Seperti itu kan, Natali. Wah, ini mah udah kayak saling melengkapi gitu ya kak sebagai roti dan mentega. Kemarin kayak Iya, gitu ya. roti mentega dan keju gitu kan, Natali. Iya, tapi jangan diikutin ya guys, tidak boleh. Ya, ini sekedar Nih pengetahuan buat kak. teman-teman ya. Hmm. Nih kak, ada yang dari Ya, tadi tuh aktif sekali yang bertanya gitu kak. Terus itu ya. ada yang nanya gini, saya mau bertobat nih kak, tapi gimana cara saya tuh mengatasi hati saya masih berontak? Hmm, Menarik, menarik. Gimana nih kak? menarik. Jadi gini, ketika kita bertobat, itu Mm-mm. tidak akan menjadikan kalian seperti malaikat. No, ya. Ya. Ketika kalian bertobat, ingat bahwa gini konsepnya ya. Sebelum kita bertobat, itu yang menjadi pemilik hidup kita adalah diri kita sendiri. Tapi ketika Betul. kita bertobat, yang menjadi pemilik hidup kita adalah Tuhan. Apakah Mm-mm. kita langsung bisa tidak berontak? Enggak, tetap ada. Karena gini kan Mm. Natali, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita diselamatkan Ya, Tuhan, roh kita berasal dari Tuhan, tapi jiwa kita. betul. Nah, apa itu jiwa kita? Apa yang kita pikir, kita mau, kita rasa. Artinya kalau kita Mm-mm. berontak, berarti itu apa yang kita mau, ya kan? Nah, Ya. tetap masih ada. Nah, cuman kalau kita mau serahkan itu sama Tuhan, Tuhan akan tuntun kita, Mm-mm. Tuhan akan bantu kita untuk kadarnya semakin berkurang, berkurang, berkurang. Tapi caranya Tuhan bisa membuat kadar itu berkurang adalah dengan firman Tuhan. Sebab Ya. firman itu adalah pelita, pelita bagi jalan kita. Karena tadi pernah lihat ya, kalau kita lagi mati lampu, kita bawa pelita atau zaman dulu Flashlight tuh lah ya kalau zaman ya, sekarang. ya betul Mm-mm. seperti itu akan menerangi langkah kita. Ya itulah seperti itulah Ya. firman Tuhan. Itu menurut saya sih Oke. seperti itu kan Natali. Jadi Mm-mm. tidak langsung kalian setelah bertobat jadi malaikat. No, kalian tetap masih Ya. manusia. Tapi kalian harus mau belajar. Tuhan, saya masih punya ini suka marah. Loh, saya waktu setelah bertobat saya masih suka marah, masih suka ngamuk. Ya. Oke. Iya. Apalagi
itu sudah terbentuk selama belasan tahun. Rasa amarah Ya. yang terpendam, dan itu ketika saya ini itu keluar, meluap seperti itu. Tapi ya saya harus jalani. Tapi ingat, jalannya Mm-mm. dengan Tuhan melalui firman-Nya. Seperti itu. Mm-mm. Oke. Berarti setelah bertobat nggak langsung kling ada kayak lingkaran malaikat gitu Oh, ya? Bukan guys ya, enggak. bukan. Betul, betul. Kita hidup itu ya, saya mau bilang sama teman-teman ya, kita harus berani mengakui dosa kita. Contoh, Hmm. kita harus lepaskan topeng kita. Kita hidup jangan Ya. seperti pemakai topeng. Contoh ya, karena tali contoh. Ya. Di saat-saat ini ya, ketika saya lagi berjalan, misalnya contoh saya lagi nyetir mobil. Mobil saya ini Mm-mm. serempet karena tali. Ada yang motong jalan ini. Iya. Secara Eh, manusia, marah, dongkol, iya. iya. Ya kan? Mm-mm. Tapi Pasti dong. mungkin saya tidak akan kelihatan di wajah atau apa ya, cuman di dalam hati. Tapi ketika kita mulai mau, aku habis dongkol di hati ini, mengumpat dalam hati, aku ngakuin, Mm-mm. saya ngakuin Tuhan, saya mengumpat di dalam hati, nggak keluar nih di mulut, tapi mengumpat di hati. Iya. Itu sudah bentuk pengakuan. Jadi ya, seperti itu kali. Kita harus berani ngakuin. Oke. Gitu kan. Oke, berarti iya, mengakui dosa kalian dan isilah hati kalian itu dengan firman Tuhan gitu ya. Betul. Makanya kalau ada yang mungkin teman-teman yang ikut community masih sering diingetin, ayo baca firman, ayo baca firman. Ya, itulah tujuannya supaya kalian tuh nggak merasa kosong gitu kan ya Kak ya. Ya, kan ada tertulis tuh, kalau rumah yang kosong, nanti ada Hmm, penjahat yang masuk, ya dia tinggal masuk leluasa. Sama dengan hidup kita. Kalau iya. kita nggak pernah isi dengan firman, ya hidup kita kosong, otomatis. Ya, itu sebenarnya salah satu cara, karena tadi saya bisa lepas, benar-benar lepas dari keinginan dan sakit tubuh saya ketika saya kecanduan karena tadi. Ketika saya bertobat Hmm. karena tadi, saya isi hari-hari saya dengan baca firman. Saya nggak ngerti Oh, pemahamannya. Saya cuma pokoknya ini saya baca pagi, siang, malam saya baca. Nah, itulah ternyata yang mengisi. Dan ketika saya ada tawaran lagi, saya berani menolak. Nah, ini saya mau kasih ilustrasi nih Kak Natali. Teman-teman, kalau teman-teman, Kak Natali tahu plastik ya. Plastik itu mm-mm. kalau Kak Natali isi dengan apa namanya? Daun kering, keluarnya ketika dipecahin akan keluar daun kering. Betul nggak? Iya, Kalau diisi iya, dengan air, betul. dipecahkan akan keluar dengan air. Ya sama dengan Mm-mm. hidup kita. Kalau kita isi dengan firman, walaupun kita nggak ngerti maksudnya apa, tapi ketika ada masalah muncul, keinginan untuk kembali ke dosa masa lalu muncul, maka ada firman Mm-mm. yang keluar. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Oke, jadi kalau saya Halika yang kosong ini sini yang ada tanduknya. Ya, ya Bercanda betul. ya guys. Tapi benar itu emang pada kenyataannya seperti itu gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, mungkin lanjut aja ya Kak. Ada pertanyaan Boleh, selanjutnya nih. Masih boleh. banyak banget pertanyaannya nih. Kak, bisa di-share nggak bagaimana hubungan Kak Kris dengan orang tua setelah mengalami pertobatan Kak? Jadi hubungan tidak 100% baik ya Kak Natalia. Tetap masih ada Ya. lika-likunya karena mereka juga masih ada dalam satu kondisi yang seperti itu, seperti yang dulu dilakukan. Cuman saya jadi bisa lebih menerima, dan kuncinya saya bisa mengampuni Kak Natalia. Karena memang ada Hmm. tertulis, kalau kita mengampuni dosa orang, maka kita juga akan diampuni. Artinya kalau saya tidak mengampuni, ya saya tidak akan diampuni, seperti itu. Jadi saya mulai melepaskan Mm-mm. pengampunan, saya mulai memberkati orang tua. 100% pulih? Belum. Karena uh, masih ada kerikil-kerikilnya. Tapi semakin hari saya semakin bisa memahami, dan intinya saya makin bisa bicara. Kalau dulu saya memendam karena tadi setiap amarah, kebencian itu saya pendam. Tapi setelah saya mengerti, bertobat, saya mulai bisa ngomong. Saya mulai bisa ngomong ke orang tua saya. Yang dilakukan ini salah. Yang dilakukan ini kurang tepat. Jadi saya lebih bisa mengungkapkan. Jadi itulah yang bisa mengatasi kemarahan-kemarahan saya, pemberontakan saya di masa lalu, masa kecil saya kan, Natali. Seperti itu. Oke, 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 Kak. Sama kayak tadi berarti ya Kak. Pokoknya setelah bertobat itu ya nggak langsung jadi malaikat gitu lah ya Kak ya, masih Betul, ada betul, gitu ya. Natali. Betul.
Oke. Betul, Natali. Nah, ini Kak, ada yang nanya, ini berarti tentang pergaulan nih pertanyaannya. Iya, iya kan Natali. Kok Cliff, apakah nggak takut kehilangan teman kalau nggak ngikutin kemauannya mereka? Ya, pasti ada pilihan kan Natali. Ketika saya Hmm. tidak mengikuti mereka, ya saya pasti kehilangan mereka seperti itu. Dan memang teman-teman itu ya, kalau menurut saya zaman itu ya teman-teman yang cukup tajir seperti itu ya. Jadi ya saya pasti kehilangan kehidupan mereka seperti itu. Cuman ya itu pilihan saya. Tetap itu kembali ke pilihan. Karena saya yakin waktu itu saya berani memilih untuk meninggalkan, bukan berarti saya benci ya. Tapi saya meninggalkan untuk saya benar-benar disembuhkan, saya sehat, baru saya bisa kembali ke mereka, dan di situ saya bisa bercerita gitu kan Natali. Iya. Bercerita tentang bagaimana saya bisa dilepaskan, bagaimana saya bisa dimerdekakan, karena ya teman saya juga ada yang mati loh kan Natali gara-gara overdosis. Dan Waduh. saya sendiri jujur saya udah 4 kali saya pernah overdosis. Tapi saya bersyukur, itu saya yakin itu karena Tuhan. Saya tidak mati karena Ya. tadi. Saya masih ada dan kita masih bisa Masih live nih Kak. Saya waktu Iya. itu overdosis dalam kondisi yang cukup berat seperti itu. Karena saya konsumsi benar-benar melebihi batas kemampuan tubuh saya untuk meresap itu. Seperti itu kan Natali. Iya, iya kan tadi Kakak udah bilang ya supaya happy, supaya tidur, supaya happy, supaya tidur gitu terus siklusnya gitu ya. Betul. Betul kan Natali. Nah, ada yang nanya lagi Kak, jika Iya. teman kita tuh pemakai, kita Iya. harus ngapain sih ya pada awalnya? Mungkin supaya kembali ke jalan yang benar kali ya pertanyaannya ya. Iya. Jadi gini kan Natali, ketika ada teman kita yang mungkin saat ini masih terjerumus dalam satu kecanduan, pesan saya itu cuma satu, jangan pernah menghakimi mereka, jangan judgement hidup mereka. Karena apa? Karena mereka itu gini, kenapa mereka benar-benar terpuruk? Saya cerita dari hidup saya aja kan Natali. Saya semakin terpuruk karena saya ditolak. Bahkan sorry to say kan Natali, gereja pun menolak karena kita dipikir kita ini sampah masyarakat seperti itu. Tapi saya mau tegaskan, kalau kita menolak hidup mereka, kita judgement hidup mereka, lu orang berdosa, lu parah hidup lu ini, kita jadi menghakimi. Dan ketika mereka dihakimi, mereka akan membangun tembok semakin tebal dan mereka akan tidak mau berteman dengan kita, sehingga kita akan sangat terjatuh. Nah, tapi kita harus merangkul mereka. Tapi ingat, garis bawahi, kita merangkul bukan kita membenarkan dosa mereka. Ingat ya, Tuhan itu benci dosa, tapi Tuhan mengasihi orangnya. Dan kita harus tanamkan itu dalam pikiran kita sama. Kita benci dosa, tapi kita harus mengasihi mereka. Jadi artinya ketika kita merangkul, kita diterima. Nah, orang-orang yang kecanduan, karena tadi mau kecanduan narkoba, mau kecanduan dengan free sex, mau kecanduan pornografi, apapun itu, ketika kita bisa menerima dia, dan kita bisa diterima oleh dia, disitulah kita mulai bagikan nilai-nilai kehidupan kita. Ya, kita bukan mengkhotbahi mereka loh, karena tadi ingat ya, garis bawahi, kita tidak mengkhotbahi mereka, tapi kita bagikan nilai-nilai hidup kita, ya kan? Beda ya, nilai-nilai hidup itu contoh, kalau aku pergi atau aku mau makan, aku berdoa, ya kan? Aku kalau lagi susah, aku nyanyi. Itu nilai-nilai yang harus kita bagikan. Karena mereka kondisi seperti itu, ingat, setan itu membutakan. Setan itu membutakan pikiran mereka. Dan bagaimana caranya mereka bisa melihat terang di dalam hidup kita? Nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan itu harus ada dalam hidup kita. Nah, yang sangat berbahaya kalau kita tidak punya nilai-nilai dari firman, kita tidak bisa jadi terang. Nah, tapi kalau kita punya nilainya, otomatis mereka yang ada dalam kegelapan, mereka akan lihat, ada terang, ada nilai-nilai. Itu yang harus kita bawa karena tadi. Gitu sih menurut saya.
Oke, nah ini tadi kan kakak membicarakan tentang mungkin tiba-tiba kakak juga kepikiran nih ya membicarakan tentang garamnya. Ketika kita ada buat mereka, mungkin mereka bisa merasa kayak wah aku ini diterima gitu ya kak. Jadi memberikan rasa bagi mereka gitu ya kak ya. Iya, Nah ini ini ada yang ngomong, ada yang hmm? ngomong nih, 4 kali OD itu banyak-banyak karena memang saya pakai dalam kondisi yang cukup banyak. Waktu Hmm. itu saya mengkonsumsi sabu dengan ekstasi yang cukup banyak. Dan waktu itu memang saya hampir kolaps malam itu karena kolapsnya taunya apa? Dada saya sesak, jantung saya berdebar sangat Hmm. kuat. Lalu saya mengkertakkan gigi saya ini kuat, hampir saya mau gigit lidah saya. Dan saya nggak kuat waktu itu. Pokoknya intinya saya benar-benar nggak kuat. Cuman saya sekali lagi, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena OD yang saya alami itu cukup sangat berbahaya. Seperti itu. Gitu kan Natali. Oh ya, wah itu kalau lihat di film-film mereka tuh sampai kayak kejang-kejang gitu ya kak ya. Iya, Aduh. betul. Apalagi kalau kalian sudah berbicara narkoba dengan sistem disuntik itu dipompa. Karena saya melihat beberapa teman saya Hmm. mati di samping saya karena tali ketika mereka menyuntikkan di badannya dan dipompa itu karena namanya orang mabuk ya karena tali Eh, dia lupa semprot sehingga ada gelembung udara. Pembuluh darah kita tidak bisa masuk gelembung udara. Dan iya. ketika itu terjadi pasti langsung kolaps. Dan saya bersyukur sama Tuhan ketika saya alamin ya saya benar-benar ditolong sama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu, saya mau bilang sama teman-teman semua ya, Tuhan itu sangat mengasihi kalian. Seburuk apapun kalian, sejatuh apapun kalian mungkin sudah, Kak, saya sudah hidup dalam pornografi yang cukup parah, saya sudah hidup dalam free sex. Saya mau bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia tidak peduli kalian mau berdosa model apa. Ingat, Tuhan memang benci dosa, tapi Tuhan sayang sama kalian. Karena Tuhan kepingin dari siapapun, kalian mungkin ya tidak hanya mungkin, oh saya bukan Kristen, tapi ketika kalian sadar bahwa Tuhan itu ada, dan saya mau katakan satu pribadi ini, Tuhan Yesus, dia sangat mengasihi engkau, dia sangat mencintai engkau. Seperti itu karena tadi. Oke. Wow, luar biasa ini speechless sampai bingung mau ngomong apa ya. Oke. Nah, ini karena saya baru sekolah lagi, ternyata ada yang nanya jingkrak-jingkrak itu apa? Iya, Jingkrak-jingkrak tuh jingkrak itu lompat-lompat ya, yes. iya, Lompat-lompat lompat-lompat bahagia gitu ya. Iya, bahagia Iya, maafkan yang ya ini aneh mungkin. bahasa Surabayanya keluar lagi. Nah, Mm-mm. nih Kak, ada yang tanya, Ya, bagaimana caranya melawan rasa ingin kembali ke make tadi itu sih Kak? Kayak kan pasti ada godaan itu kan ya yang kayak kakak betul. tadi bilang itu gimana caranya supaya nahan gitu loh Kak. Gini kan Natali, kalau menahan kita nggak bisa kan Natali. Karena tadi seperti Mm. yang saya sampaikan ya, kalau kita bicara narkoba itu sudah dalam siklus darah. Tapi kalau kita bicara tentang pornografi, itu sudah ada di dalam mindset pikiran kita. Dan ingat, Iya. uh, seperti ini, Kak Natali saya pernah kasih gambaran gini Kak Natali. Saya kasih ilustrasi gini Kak Natali. Ketika kita pasang racun tikus, ya, ketika kita pasang racun Mm-mm. tikus, kita kan kasih makanan yang enak. Tikus itu suka dengan sosis. Makanannya enak. Kelihatannya enak dijilat Iya. dulu, ya kan? Lama-lama Mm. itu terjebak. Nah, kalau orang dengan ketagihan seperti itu, ya saya mau bilang satu, kalian harus buat komitmen. Kalian harus buat komitmen. Apakah hidup kalian mau terus di sana atau tidak? Nah, kalau sudah kalian buat komitmen, teman-teman udah buat komitmen, saya kepingin hidup benar. Lalu kedua, mintalah Tuhan menolong. Ingat, kita ini manusia lemah, ya. Kita bukan Tuhan. Jadi yang bisa menolong kita cuma Tuhan. Ketiga, kita butuh yang namanya teman support system. Support system ini Mm. sangat penting. Artinya gini, carilah teman yang bisa mendukung untuk kalian menjadi lebih baik. Jangan cari Mm-mm. teman yang julid. Nah, kalau cari teman yang julid ya balik Iya. lagi kan Natali. Itu 3 hal ini kan Iya Natali. susah ya. Kalian harus punya 3 hal Oke. ini. Ada komitmen, saya kepingin berubah. Kedua, Mm. Tuhan tolong saya. Ketiga, Ya. carilah teman support system yang bisa menguatkan.
paling enggak kalian ketika kalian cerita, aku lagi kepingin nih, dan mereka akan bilang, yuk kita aktivitas yang lain. Ya seperti itu. Jadi support system itu bukan bicara, ya pasti dia teman di dalam Tuhan ya. Tapi ada juga teman dalam Tuhan yang jadi julid, suka menghakimin. Jangan. Betul. Lepaskan. Cari teman yang benar-benar jadi support system itu, kita benar-benar diterima dan mereka bisa mendukung. Karena itu yang pernah saya lakukan karena tadi. Saya ada dalam support system yang teman-teman itu mereka nggak pernah menghakimi saya. Saya dirangkul dan waktu itu saya jujur, saya bilang, aku lagi kepingin nih. Aku lagi pengen. Mereka langsung bilang, ayo ke sini. Atau mereka langsung datang ke tempat saya. Mereka cuma bilang, kamu keluar dulu, keluar dari kamar kos, suruh jalan kemana. Tapi mereka langsung susul dengan sepeda motor, saya dijemput, saya diajak. Awalnya jalan-jalan, kita makan sama-sama. Lalu, kita fellowship bersama. Kenapa diajak makan Kak Natali? Karena saya dulu ini kurus, kering Kak Natali. Ketika saya SMA, berat badan saya cuma 29 atau 31 Kak Natali. Waduh. Weceng, Pol. Karena pengaruh di sana Kak Natali. Gitu, itu kelas 1 SMA. Saya kelas 1 SMA. Ya, kalau Kak Natali kayaknya ya, guys. Tip sensor ini kayaknya Kak Natali. Iya, tidak boleh. Rahasia. Halo Hayu, apa kabar Hayu? Luar biasa kamu. Saya sambil sapa Kak Natali. Boleh. Gimana Kak Natali? Oke. Ada lagi Kak, sabar Kak, masih banyak sekali Kak. Iya betul, seru soalnya ini. Oke. Iya, nih ada pertanyaan dari Kak Peter nih ya Kak. Apakah perlu waktu untuk proses melepaskan narkoba setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kakak jatuh bangun buat nggak kayak kembali lagi ke situ? Ya itu mungkin tadi pertanyaan sudah dijawab ya. Yang ini aja Kak, yang apakah perlu waktu untuk melepaskan proses pelepasan narkoba itu Kak? Jadi seperti yang saya bilang karena tadi, kalau kita punya komitmen dan kita mau, itu memang kita bisa langsung. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi karena tadi, ada siklus di dalam tubuh kita, di dalam darah kita yang dibentuk dari efek dari narkoba itu, yang bisa membuat jadi badan kita sakit. Nah ketika badan kita sakit, maka ada perintah ke otak kita, ini loh yang dulu bisa menenangkan badanmu dari narkoba. Otomatis kan ada siklus kan Kak Natali. Nah itulah siklus itulah yang perlu kita waspadai. Karena ketika badan kita mulai sakit, karena kan dia beredar di dalam darah ya, saat itu kan ada di dalam darah. Dan ketika itu siklus dan badan kita mulai menggigil, meriang, otomatis badan itu akan memerintah ke otak. Otak kita kan berpikir, pakai. Tapi ketika kita ada perintah seperti itu lagi, kita harus punya kesadaran. Saya ingat komitmen. Kedua, Tuhan tolong saya. Butuh waktu Kak Natali. Apalagi saya sudah kecanduan, cukup berat. Saya butuh waktu. Enggak cuman, kalau keinginan waktu itu memang sudah selesai. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, selesai. Tapi karena ada efek dari badan saya, itu akan berpengaruh di hari-hari saya. Selama, ya mungkin hampir 1 tahun waktu itu Kak Natali. Saya benar-benar baru bisa feel free seperti itu Kak Natali. Seperti itu. Wow, luar biasa. Ini dengar ceritanya tuh kayak, aduh, rasanya udah nggak bisa ngomong lagi nih ya. Butuh benar-benar komitmen gitu ya Kak, butuh komitmen, butuh support system tuh ya guys. Pilih temen tuh yang benar gitu ya Kak, kata-kata mungkin orang tua kita tuh, pilih temen tuh yang bener gitu loh ya, jangan ya macem-macem, pasti orang tua yang pada ngomong kayak gitu kan. Betul. Nah itu emang bener gitu ya guys ya. Betul. Nah nih Kak, ada yang nanya lagi, Kak, ciri-ciri apa sih yang tampak kalau saya temen atau sahabat dia tuh ternyata juga pemakai gitu ya Kak, mungkin supaya dia tuh bisa merangkul temennya gitu ya. Ya memang gini, orang-orang yang terlibat dalam narkoba Kak Natali, mereka itu kalau mereka benar-benar pemakai ya, mereka tidak akan pernah show off, maksudnya mereka tidak akan pernah tunjukkan itu ke publik. Tapi mereka bisa dikenali ciri-cirinya. Satu, mereka mungkin badannya pasti kurus kering, dalam arti bukan nggak suka makan, tapi dari sisi. Hai Kak Vivi, maaf tadi terputus. Nah ini akhirnya tersambung lagi. Sorry Kak Natali, sepertinya jaringan di tempat saya yang bermasalah Kak Natali. Oke. Saya terputus tadi Kak Natali.
Oke, teman-teman bisa mendengar suara kita dengan jelas? Kalau bisa kasih tanda Jempol. jempol. Oke. Halo Step, apa kabar? Wah, banyak yang join guys. Oke, mungkin buat pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab, bisa kalian ketik lagi di kolom chat ya. Kita tungguin nih. Halo Mungkin Ine. kakak mau melanjutkan cerita yang kakak tadi. Tadi kepotong ya soalnya. Tadi sampai mana ya Natalia? Nah, ayo sampai mana nih? Mungkin tadi ceritanya tuh, Nah, nggak jelas ya. iya, Mungkin karena dasarnya agak, pengaruh sinyal ya Kak Natalia. iya mungkin ya. Mm-mm. Nah, mungkin sepertinya tadi kayaknya pertanyaannya udah terjawab semua ya. Eh, kurang lebih sama pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman yang masih mau tanya, nanti boleh DM IG kita di joel.generationyouth atau mungkin mau tanya kenal sumbernya itu ya IG-nya ada di Cliff Rapar ya kan. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita akhiri, ini kan sudah sejam ya. Kan nggak mungkin kita mau IG live selama 24 jam gitu ya. Mungkin Ada pertanyaan untuk Kak uh, Natalia. Ciri fisik ini oh maksudnya gimana ternyata tuh? ciri fisiknya ya udah terakhir nih ya, ciri fisik teman yang bisa dibilang pemakai itu gimana sih Kak? Ya tadi seperti yang saya jelaskan ya. Jadi Hmm, ketika orang terjun dalam narkoba, pasti yang satu di fisik di badannya. Itu pasti kelihatan, nggak bisa dipungkiri. Kalian akan lihat perbedaan ketika orang itu kurus karena memang dia memang badannya kurus atau mereka karena kecanduan. Karena berbentuk di wajah itu jadi dia kayak apa ya? Kalau saya bilang sih kayak tengkorak hidup karena ya saya kalau lihat foto saya yang lama, waduh mengerikan gitu loh. Seperti itu. oke. Dan Oh, saya mau bilang narkoba itu sekalipun kalian sudah lepas, sekalipun mungkin di dalam hmm, darah kalian sudah bersih, pasti akan menimbulkan efek di dalam badan Anda, ya. Contoh, jadi kayak saya nih kan Natali, penciuman mm-mm, saya sampai dengan hari ini sangat terganggu kan Natali. Sekalipun oke. sorry itu saya orang itu kentut di samping saya, kalau baunya nggak tajam sekali saya nggak bisa kecium, itu pun kecium cuma sebentar, Hmm, karena itu sudah saya selalu pakai di hidung saya seperti itu, sama di pendengaran oke. saya. Itu yang berpengaruh sampai dengan saat ini di badan saya seperti itu Kak. Hmm, oke oke. Tuh ya guys, sudah tahu kan sekarang kalian bahayanya memakai narkoba. Nah, kenapa addiction from drug itu bisa bahaya gitu ya. Nah, itu mungkin sudah mewakili setiap dari kita. Curiosity-nya mungkin sudah terjawab gini ya. Yang tadi kayak, aduh Kak pengen tahu, sekarang mungkin sudah terjawab gitu ya. Mungkin sebelum ditutup, Kak Cliff mau menyampaikan sepatah dua kata dulu gitu. Oke, malam ini saya cuma mau sampaikan ke buat teman-teman semuanya satu hal, kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian adalah orang-orang yang berpotensi, kalian adalah generasi yang bisa membawa dampak, ya. Kalian adalah generasi anak panah yang saya bisa katakan kalian akan membawa dampak. Entah itu dampak di dalam lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan gereja, apapun itu kalian adalah orang-orang yang berdampak. Nah, cuman saya mau bilang, ketika kalian saat ini sedang jatuh dalam dosa apapun, kalian jangan pernah tertuduh. Kalian memang mungkin berkata dalam hati, saya sudah berdosa. Oke, datang sama Tuhan. Ingat seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan memang benci dosanya. Tapi Hmm, dia sangat mengasihi hidup kalian. Dia mengasihi pribadi kalian. Itu yang bisa saya katakan karena kali. Dan saya cuma bilang malam ini, Tuhan Yesus sangat mencintai kalian. oke Kak, thank you ya Masih Kak ada buat yang nanya lagi sharing-sharingnya nggak, hari Nathan? ini. Kalau ada teman Aduh, yang butuh kenapa nih support, Kak? kalau ada teman yang butuh support dari Kak Cliff, bisa hubungi kemana? DM aja, DM aja ke Woi, saya siap untuk jadi support system buat teman-teman. hmm, itu udah di-spill IG-nya. Iya, terima kasih buat yang udah menonton hari ini. Mungkin yang masih kepo IG-nya Kak Cliff tuh ya, IG-nya itu Cliff Rapar gitu ya. Kalian bisa searching, nanti siapa tahu ketemu gitu kan ya. Nah,
terima kasih Kak Cliff buat sharing-sharingnya. Mungkin saya Terima mau kasih Kak menegaskan kembali Natali. poin-poinnya gitu ya, poin-poinnya untuk hari ini yang kiranya kalian tuh bisa mensupport kalian lebih lagi gitu ya. Ketika kalian mau bertobat, kalian bisa uh, punya komunikasi yang baik, punya support system yang baik gitu kan ya. Habis itu juga kalian juga perlu komitmen ketika kalian mau berubah gitu ya, dari mungkin yang dari pribadi yang kurang baik menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam Tuhan gitu kan ya. Kalian juga bisa punya support system yang benar-benar mendukung kalian kayak gitu. Nah, kayak gitu ya untuk Ajilah hari ini. Nampaknya masih banyak yang kepo dengan IG-nya Kak Cliff. Kalian bisa scroll di kolom chat karena ada sangat banyak yang menulis gitu ya. Ya. Thank Nah, you Kak mungkin Natali. ini Malam ini saya udah diajak sharing. Saya senang banget bisa berbagi dari cerita hidup saya. Ya, semoga cerita hidup saya ini bisa jadi berkat, jadi motivasi, bahkan jadi Amin. wawasan buat teman-teman Pasti. untuk bisa jadi support system buat teman-teman kalian yang sedang lagi down hari-hari ini. Seperti itu. Oke. Nah, oke. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara nih ya. Buat teman-teman yang tadi mungkin masih penasaran, ya kalian bisa DM IG-nya kita gitu ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton live hari ini. Semoga apa yang sudah dibagikan hari ini dapat berguna buat teman-teman semuanya gitu ya. Nah, kalau saya kalian ada masalah, kita semua di sini terbuka kok untuk mendengarkan masalah kalian. Kalian boleh bercerita kapanpun itu, kayak gitu. Ya kan, Kak? Betul, betul. Kalian butuh Tuh. cerita, kita siap support. Joel Generation kalian biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, mungkin kita akhiri aja ya, Kak. Ya, ini kan jam-jam makan malam ya, Kak. Ya, mungkin pada lapar nih, Kak. Aduh, Kak, belum makan cepat gitu ya. Betul, Kak Natali. Thank you Kak Natali, Iya. thank you buat Joel Oke. udah boleh berbagi sharing. Saya cukup excited Iya. malam ini. Seperti Iya. itu. Oke. Kalau gitu kita berjumpa di kesempatan yang lainnya gitu ya, teman-teman. See you and God bless you. Bye-bye. God bless you.